Sini, duduk bentar. Gue mau ceritain sesuatu yang gila banget dari dunia perfilman tahun 2026 ini. Karena jujur aja, ini plot twist dunia nyata yang super absurd. Bayangin aja, industri bioskop layar lebar yang belakangan ini lesu, malah tiba-tiba diselamatin sama film tentang seorang guru IPA SMP yang nongkrong bareng alien berwujud batu di tengah antariksa. Kedengerannya kayak lelucon murahan kan? Tapi angka-angkanya bener-bener nggak bisa bohong. Dan obrolan kita kali ini bakal ngebongkar sebuah anomali raksasa yang lagi bikin geger Hollywood. Kalau lu kumpulin data dari Box Office Mojo, digabungin sama analisis tren dari Screen Rant dan IGN, sampai liputan industri dari Hypebeast Indonesia, lu bakal nemuin fakta bahwa film Project Hail Mary baru aja sukses besar mendepak rekor historis milik waralaba sekelas Star Wars. Yang bikin fenomena ini sangat krusial buat dibedah, bukan cuma soal berapa triliun duit yang mereka raup, tapi gimana film ini punya nyali buat ngelawan hampir semua pakem bisnis Hollywood modern yang serba main aman dengan waralaba. Lu bayangin, ini adalah film fiksi ilmiah murni, tanpa embel-embel sequel, tanpa cinematic universe, yang secara mengejutkan berhasil mendominasi pasar global. Buat konteks, Project Hail Mary ini adalah adaptasi dari novel fiksi ilmiah gila karya Andy Weir, penulis yang dulu bikin The Martian. Aktor sekelas Ryan Gosling berani ngambil peran utama sebagai Ryland Grace, si guru IPA SMP yang diceritakan bangun sendirian di pesawat luar angkasa dengan kondisi amnesia. Pelan-pelan dia nyadar kalau dia lagi ada di tengah misi bunuh diri, buat menghentikan semacam zat misterius pemakan matahari. Dan di tengah keputusasaan itu, dia ketemu serta akhirnya kerjasama dengan entitas alien berwujud batu bernama Rocky, yang suaranya diisi oleh James Ortiz. Langkah yang diambil sutradara Phil Lord dan Christopher Miller bareng studio Amazon MGM ini bener-bener langkah finansial yang super berisiko tinggi. Gila nggak sih? Mereka berani ngeluarin anggaran bersih 200 juta dolar atau setara 3 triliun rupiah buat film fiksi ilmiah murni yang nggak ada garansi franchise-nya sama sekali. Ibaratnya lu masuk kasino dan masang semua duit lu di satu angka roulette doang. Apalagi kalau kita ngecek data rekam jejak aktornya. Ryan Gosling itu baru aja bikin studio Universal rugi bandar sampai 50 juta dolar lewat film The Fall Guy di tahun 2024 kemarin. Logika korporat biasanya kan sangat mengandalkan mitigasi risiko buat proyek semahal ini. Tapi Amazon MGM malah ngebuang semua buku panduan aman itu ke tempat sampah. Mereka benar-benar bertaruh nyawa pada eksekusi sutradara dan kekuatan materi asli ceritanya. Menyajikan film yang kental banget sama ilmu sains murni adalah keputusan yang sangat tidak ortodoks di era sekarang. Tapi nyatanya mereka menang telak. Datanya impresif parah. Cuma dalam waktu 4 minggu penayangan, film ini sukses meraup 510,6 juta dolar secara global. Distribusi pemasukannya juga nyaris seimbang sempurna, yakni 50,3% dari pasar domestik Amerika Utara dan 49,7% dari pasar internasional. 3 negara penyumbang terbesarnya di luar Amerika adalah Inggris dengan 28,8 juta dolar, Australia dengan 14,4 juta dolar, dan Jerman dengan 12,8 juta dolar. Angka distribusi yang presisi kayak gini tuh jadi bukti kuat kalau tema isolasi dan sains yang diangkat benar-benar punya resonansi universal di seluruh dunia. Tentu aja, duit 3 triliun rupiah itu menjamin kualitas efek visual yang spektakuler. Tapi penonton gak datang murni cuma buat ngeliatin CGI doang. Kalau sebuah film cuma ngandelin efek visual, polanya udah pasti gampang ditebak. Pendapatannya meledak di minggu pertama, lalu terjun bebas di minggu kedua dengan tingkat penurunan biasanya di atas 55%. Tapi Project Hail Mary cuma mengalami penurunan 32% di akhir pekan keduanya. Daya tahan yang sekonyol ini buat film berukuran raksasa cuma bisa didorong oleh satu hal, yaitu kekuatan omongan dari mulut ke mulut penonton yang puas. Metrik audiens mendukung banget hipotesis ini. Dengan skor Rotten Tomatoes mencapai 94% certified fresh. Popcorn meter di angka 96%, nilai A dari CinemaScore, dan bahkan sukses masuk ke top 250 IMDb di peringkat 80. Pencapaian mentereng ini nyiptain apa yang di industri disebut sebagai efek halo kultural, di mana filmnya berubah jadi perbincangan budaya pop raksasa yang bikin orang rela bayar mahal buat tiket premium kayak IMAX. Hampir 60 juta dolar dari total pendapatan mereka cuma datang dari layar IMAX secara eksklusif. Orang-orang rela rogoh kocek lebih bukan cuma demi layar gede, tapi buat ngedengerin desain audionya yang detail abis. Apalagi karakter si alien Rocky ini kan komunikasinya murni pakai akord musikal, bukan bahasa manusia.
Meskipun kalau diadu secara pendapatan total, mereka kalah dari waralaba raksasa kayak film animasi Super Mario Galaxy, $629 juta, yang targetnya demografi keluarga. Dan film China Pegasus 3, $641 juta, yang jawara di pasar Tiongkok. Project Hail Mary tetap menang banyak, karena mereka bertarung secara independen di arena film dewasa murni. Sayangnya, kesuksesan finansial ini kembali ngebangunin insting serakah para eksekutif Hollywood buat maksa bikin sequel. Laporan dari IGN udah menyebutkan kalau pihak studio mulai kasakusuk ngedeketin si penulis, Andy Weir. Weir sendiri santai aja menanggapi kalau buku barunya itu bukan sequel. Tapi kita tahu gimana tabrakan antara ritme korporat versus kreativitas organik ini bakal berakhir. Padahal, pesan dari kesuksesan ini jelas banget. Audiens masih sangat mendambakan cerita orisinal, chemistry tulus meski sama alien berwujud batu, dan pengalaman IMAX yang niat, tanpa butuh sok-sokan bikin prequel, sequel kelima, atau nyelipin pahlawan super buat bisa laku keras di pasaran. Gila sih ini kalau gue pikir-pikir lagi. Sumpah, ngeliat studio segede Amazon MGM berani bakar duit $200 juta buat film fiksi ilmiah kelas berat yang nggak punya jaring pengaman bernama franchise, tuh berasa ngeliat orang loncat dari pesawat tanpa parasut, tapi malah hoki mendarat di atas tumpukan kasur berlapis emas. Gue pribadi ngerasa industri film belakangan ini tuh pemalas parah. Semuanya harus dibikin trilogi, semua karakter dibuatin cinematic universe. Sampai gue muak tiap kali mau nonton film baru, karena rasanya kayak disuruh ngerjain PR nonton 10 film lain yang nggak kalah membosankannya. Makanya, kemenangan Project Hail Mary ini berasa kayak tamparan keras dan memuaskan buat muka para eksekutif studio yang otaknya cuma jalan kalau disetir sama algoritma keamanan investasi. Tapi di saat yang sama, yang bikin gue agak nyinyir adalah tabiat serakahnya Hollywood yang nggak pernah sembuh. Begitu mereka nyium bau cuan $500 miliar lebih, langsung deh pada repot neror Andy Weir buat maksain sequel. Maksud gue, please deh, biarin aja satu karya itu kelar dan berdiri megah sebagai tontonan tunggal. Nggak semua hal yang sukses itu harus diperas sampai ampasnya kering, kayak kanebo bekas nyuci motor. Bukti ini aja udah ngasih tahu kalau penonton tuh sebenarnya pinter, haus akan ide-ide segar, dan mau ngeluarin duit lebih, asalkan kualitas ceritanya dihormati. Studionya aja yang seringkali kelewat pengecut, dan selalu ngeremehin selera pasar. Supaya lu makin paham kenapa film ini bisa segila itu, lu harus tahu background si pembuat ceritanya. Andy Weir itu bukan penulis naskah halu yang asal netik. Dia itu mantan software engineer yang kalau nulis buku, hitungan fisika, kimia, dan astrodinamikanya beneran dihitung manual biar akurat. Zat pemakan matahari yang namanya astrophage di cerita ini bukan sihir, melainkan konsep fiksi ilmiah keras yang didasarkan pada prinsip konversi energi massa absolut di dunia nyata. Terus, sutradara Phil Lord dan Christopher Miller ini emang terkenal sebagai duo penyihir di Hollywood. Rekam jejak mereka selalu mengambil ide yang di atas kertas kedengarannya bodoh banget, kayak bikin film tentang balok mainan, The Lego Movie, atau meribut serial TV jadul, 21 Jump Street, tapi malah disulap jadi tontonan super cerdas yang sukses secara kritis dan komersial. Ditambah lagi, mengeksekusi karakter Rocky si alien batu itu adalah mimpi buruk buat sound engineer. Di novelnya, spesies Rocky nggak berevolusi dengan mata untuk melihat cahaya, melainkan menggunakan gelombang suara dan ekolokasi, sehingga bahasanya terdengar seperti gabungan nada-nada musik. Membuat audiens di bioskop bisa secara intuitif memahami dan bahkan bersimpati pada karakter yang cuma ngomong pakai bunyi jereng-jereng gitar tanpa ekspresi wajah manusia, adalah sebuah pencapaian linguistik dan desain audio yang gila banget di tingkat sinematik. Itu alasan logis kenapa format audionya yang super presisi bikin penonton rela merogoh kocek lebih buat nonton di IMAX. Sampai jumpa!